Ya, kita akan menerapkan dalam pertemuan hari ini, perkuliahan hari ini, konsep yang namanya kelas kontainer ya, kelas kontainer, di mana sebuah kelas nanti berperan seolah-olah sebagai sebuah kontainer. Dia akan menyimpan, akan merekam data beberapa objek sekaligus ya dari sebuah kelas lain. Kita mulai dengan membuat package kembali dari awal. Sengaja kita ulang-ulang ya, membuat package dari awal, dari project yang sudah ada, package warung. Ya, karena sudah ada sebelumnya, kita beri versi yang kedua ya, package warung 2. Oke, kemudian kita buat kelas untuk aplikasinya, app warung. Ya, seperti ini. Ya, skenario-nya kita akan menerapkan skenario Budi membeli sate dan soto. Nah, ini skenario prosesnya seperti ini. Budi membeli sate dan soto. Ya. Kelas yang kita buat, ada kelas pembeli untuk mewakili Budi, kemudian ada kelas makanan untuk mewakili sate dan soto. Kemudian satu kelas transaksi yang kita tambahkan, yaitu pembelian, ya. Atau transaksi lah. Ya. Kita bisa menambahkan kelas namanya transaksi. Ini untuk mewakili tadi nota atau kwitansi. Ya. Ya, kenapa? Karena secara fisik nota kwitansi itu ada bendanya, ada barangnya, ada fisiknya. Ya, maka kita bisa membuat kelas dengan nama transaksi untuk mewakili nota atau kwitansi. Jadi kalau cara yang kemarin kita bahas bagaimana menentukan sebuah kelas, itu temukan kata benda ya. Jadi kita menemukan Budi, kita menemukan sate, kita menemukan soto, ini kandidat untuk dibuatkan kelasnya. Tapi juga kita menemukan fakta bahwa ketika kita bertransaksi di toko, di warung, kita juga menemukan yang namanya nota atau kwitansi. Nah, ini bisa kita jadikan sebuah kelas juga, ya. Kelas juga untuk mencatat transaksinya nanti. Ya. Baik, kita akan membuat 3 kelas ya. 3 kelas, kita lengkapi dulu main-nya supaya tidak lupa. Kemudian kita buat untuk inputnya Java util scanner. Kita akan membuat dua input. Kita siapkan sekalian C new scanner system.in ya. Oke ya. Baik, dengan cara seperti pekan yang lalu kita buat satu kelas, satu source code ya. Kita klik kanan di package, ini Java class, kita buat kelas untuk pembeli, C pembeli. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya asumsikan isi kelasnya hanya nama ya, sedikit lebih sederhana dibandingkan pekan yang lalu ya, untuk mempersingkat waktu aja. Kalau nanti ingin dilengkapi dengan alamat, umur, nomor KTP, nomor handphone, dan seterusnya silakan. Kemudian kita buat konstruktornya, jadi pembeli. Ini untuk default konstruktor, kosongan seperti ini. Namanya default ya. Cek pembeli dibuat. Ini artinya tidak menggunakan parameter, kosong seperti ini. Nama kita ganti dengan string kosong ya. Atau bisa kita buat konstruktor berparameter. Jadi kalau berparameter, ini ada isinya, kurungnya. Dimana nanti nama diisi dengan N. Kemudian
objek, kita bisa menambahkan nama, dibuat. Bedanya apa, Pak? Ya, bedanya di inisialisasinya. Kalau dengan cara yang pertama, nanti namanya kosong ketika pertama kali dibuat objeknya. Kalau dengan konstruktor yang kedua, otomatis sudah ada action namanya. Ya, nanti ketika create objeknya, disesuaikan apakah kosong ataukah pakai parameter. Ya, nanti otomatis akan dipilihkan oleh compiler ya, mau dipanggil konstruktor yang pertama ataukah konstruktor yang kedua. Kemudian setternya public void set nama string n nama diisi n, itu setternya. Untuk getternya juga sama seperti pekan yang lalu, string get nama ya, return nama. Kemudian terakhir toString ya, public string toString return, karena ini pembeli ya, kita bisa menambahkan informasi pembeli ini plus nama ya, misalnya seperti ini. Baik, ini untuk kelas pembeli, konstruktor, setter, getter, toString. Kemudian kita buat kelas baru untuk makanan. C makanan. Oke, kita isi private string nama makanan, kemudian private integer harga, kemudian konstruktornya C makanan. Kita bisa buat yang berparameter ya. String n integer h, nama diisi n, kemudian harga diisi h. Tampilkan objek nama, dibuat untuk notifikasi saja ya. Oke, kemudian setter getter bisa kita lengkapi, misalnya untuk antisipasi berubah adalah harga, set harga integer h, misalnya seperti ini. Jadi harganya bisa berubah. Kemudian getternya kita skip ya, untuk mempersingkat waktu. Getternya kita skip, kita ganti dengan toString saja. toString saja, nanti getternya bisa ditambahkan sendiri. Return makanan plus nama plus kurung siku plus harga. Ya, seperti ini. Ya, nanti muncul makanan, namanya apa, harganya berapa. Oke, baik, ini untuk kelas makanan. Ya. Ya, kemudian yang ketiga yang kita tambahkan adalah kelas pembelian ya, transaksi. C transaksi misalnya, C transaksi. Di skenario-nya di sini adalah satu pembeli ya, satu pembeli banyak makanan ya, satu pembeli banyak makanan. Sehingga nanti yang berupa array of object itu adalah makanan. Tapi keterangan di sini satu pembeli banyak makanan. Nah, dalam bahasa basis data ini
one to many ya, one to many. Satu pembeli bisa membeli banyak makanan sekaligus. Tapi dalam kelas transaksi kita bayangkan nota kwitansi, dia nanti akan menyimpan identitas pembeli, si pembeli seperti ini, tambahkan private, kemudian ya, tambahkan C makanan. Nah, makanan ini berupa array seperti ini. Ya, ini yang disebut dengan array of object. Ya. Array of object. Ya, makanan ini menjadi array object. Kelas kontainernya apa? Kelas kontainer adalah transaksi. Ya. Yang menjadi kontainernya itu adalah transaksi, yang menjadi isinya atau objeknya adalah kelas makanan, ya, array makanan. Baik, ini untuk mengimplementasikan satu pembeli banyak makanan di dalam sebuah transaksi. Ya. Ini dalam sebuah transaksi, nanti pembelinya hanya satu, makanannya lebih dari satu. Oke, kemudian seperti halnya pemrograman sebelumnya, kalau kita menggunakan array, kita perlu membuat variabel untuk mengendalikan array ya. Jumlah makanannya, ya. Kemudian maksimum makanannya kita simpan. Juga nanti bisa ditambahkan total biaya ya. Total biaya. Ini variabel-variabel yang kita butuhkan. Kemudian kita buat konstruktornya. Konstruktor transaksi. Konstruktor transaksinya. Misalnya kita batasi transaksinya adalah satu orang maksimal 5 ya, 5 jenis makanan ya, supaya nanti nggak diborong satu orang habis nanti makanannya. Kita asumsikan dalam transaksi ini satu pembeli dia dibatasi berapa? 3 gitu ya, dibatasi 3 makanan yang dibeli. Kita set max MKN-nya 3 ya. Kemudian kita create ya keranjangnya atau area objeknya itu maksimum 3. Jadi kita buat array makanan menu C makanan sejumlah max makanan seperti ini. Ya, kita siapkan tempatnya. Kemudian jumlah makanan kita set 0. Total juga kita set 0 ya. Ini notif transaksi dibuat objek ya, tambahkan objek transaksi dibuat. Ini untuk konstruktornya. Objek transaksi dibuat. Kemudian kita buat juga metode-metode untuk mengelola array makanan ya. Metode-metode standar ya. Ya, misalnya kita buat berapa? 3 lah ya. Menambah, menghapus, melihat gitu ya. Menambah, menghapus, melihat. Public void pertama isi pembeli dulu. Isi pembeli, akan mengisikan data pembelinya siapa. Misalnya nanti data pembeli ada di main, di kelas aplikasi, maka kita bisa tinggal mengcopy saja. Ya. Misalnya skenario-nya seperti ini. Pembeli diisi P.
Ya. Oke, untuk menyimpan data pembeli, jadi nanti setiap kali transaksi dilakukan proses ini. Ya, bisa juga dibuat input ya. Kalau mau dibuat input di sini juga boleh. Ini tidak perlu ada argumen, tapi langsung diisi input di sini langsung. Ya, ya bisa aja. Bisa saja dibuat seperti itu. Oke, kemudian untuk menambah ya, void tambah makanan, ya. Tambah makanan. Skenarionya bisa juga sama seperti di isi pembeli. Kita bisa membuat input untuk penambahan makanan dengan melibatkan objek M dari kelas makanan. Ya, tambah makanan. Jadi nanti ketika dipanggil metode ini dia butuh input parameter objek makanan. Karena array kita harus cek dulu ya. Cek dulu. Jadi karena ini nanti akan tersimpan dalam array, kita pastikan array-nya masih cukup ya. Masih cukup kapasitasnya. Dari mana mengeceknya? Dari variabel JMKN ya, jumlah makanan ya. Jika jumlah makanan lebih besar sama dengan max MKN, berarti ini melebihi kapasitasnya. So, kapasitas penuh. Else, ini baru dieksekusi. Else, jika tidak, berarti kita bisa mengisikan ya makanan indeks ke JMKN diisi dengan M. Ya. Kemudian jangan lupa jumlah makanannya bertambah supaya nanti array-nya bergeser ke kanan. Kemudian kita bisa berikan notif penambahan sukses. Seperti ini ya. Tambah makanan ya, tambah makanan. Jadi kita pastikan dulu kapasitas array-nya mencukupi. Baik, kemudian lihat makanan ya, lihat yang dibeli nanti. Lihat makanan. Menampilkan data belanja ya. Daftar makanan yang dibeli. Kita tampilkan dulu orangnya. Ini pembeli. Objeknya kita panggil toString ya. Pembelinya siapa nanti. Kemudian baru kita tampilkan ya. Tampilkan isi dari daftar makanan. Dari array daftar makanan. Kita mulai dari indeks 0 sampai dengan indeks JMKN ya. Karena jumlah makanan nanti ditentukan oleh variabel JMKN. Dan kita tampilkan isinya I plus 1 supaya rapi ya. Kemudian disambung dengan makanan indeks ke I ya. Kita akses objek makanan indeks ke I, kemudian kita panggil toString ya. Nanti akan muncul nama makanannya apa, kemudian harganya berapa. Ini kita panggil metode toString. Lihat makanan. Oke. Kemudian berikutnya hapus. Ini agak panjang. Public void hapus makanan. Ini hapus makanan.
Misalnya nanti dikendalikan dari aplikasi utama ya. Kita mau menghapus makanan tertentu ya. Kita bisa pilih misalnya ya. Misalnya di sini string ya. Ya, string M, makanan yang mau dihapus namanya apa nanti ya? Misalnya di nama makanan yang akan dihapus dari daftar array-nya itu diwakili dari M, di mana nanti M dimasukkan dari aplikasi. Kita cek dulu ya. Jadi sebelum menghapus itu pastikan array-nya sudah ada isinya ya. Jadi penghapusan bisa dilakukan dengan catatan pertama array-nya ada isinya. Kemudian yang kedua nama makanannya ada di dalam array. Itu baru bisa dilakukan penghapusan. Oke, kita cek array-nya tidak kosong. Jumlah makanan lebih besar dari 0. Atau sebaliknya aja. Kecil sama dengan 0. Salt makanan kosong. Else, else ya. Kita berarti makanan tidak kosong. Ya, kita cari dulu. Jadi sebelum dihapus dicari dulu. Ya. Nah, nama makanan yang mau dihapus dicari dulu ke dalam array. Kalau ketemu baru dihapus. Ya. Kalau nggak ketemu ya notif makanan tidak ada. Ya, kita cari dulu. Kita cari dulu M di dalam array makanan. Kita butuh variabel bantuan, boolean. Ada defaultnya false ya. Kemudian kita loop ya. Kita loop dimulai dari 0 lebih kecil dari JMKN ya, jumlah makanan. Kemudian kita cek ya, apakah M ya, string nama makanan yang akan dihapus ini ada di dalam array. Ya, kita gunakan perintah operasi string equals ignore case, artinya huruf kecil besar akan diabaikan. Ignore case dengan apa? Dengan array makanan indeks ke I ya. Jangan lupa diakses ya, get nama ya, get nama. Karena kita belum membuat get nama, ya, get nama makanan. Kita skip dulu, kita kembali ke kelas makanan. Kita tambahkan getter ya, public string get nama. Ya, supaya nanti bisa dipanggil di hapus tadi. Fiturnya nama. Oke ya. Kita kembali ke kelas transaksi. Kita panggil di sini makanan get nama. Ini kita cek. Nih, jika M yang akan dihapus ini sama dengan nama makanan yang ada di array makanan I, ya ini baru kita akan hapus. Berarti ketemu ada di set true dulu. Ada di set true, kemudian makanan ini dihapus pada posisi indeks I, karena nanti hapus ya, berarti di set dengan 0. Ya, set dengan 0. Ada kemungkinan
makanan yang dihapus itu posisinya tidak di ujung paling kanan ya. Ujung paling kanan. Ada kemungkinan makanan yang dihapus itu posisinya di depan nanti. Sehingga apa? Sehingga ketika elemen yang dihapus di dalam array itu ada di depan, efeknya adalah elemen-elemen array yang di belakangnya itu harus digeser ya, digeser maju. Ya, kita buat metode untuk geser maju ya, geser maju elemen. Nah, geser maju elemen. Ya. Jadi digeser. Nanti ilustrasinya bisa dilihat di modul ya. Caranya bagaimana? Kita gunakan loop perulangan dimulai dari posisi I ya, di mana ditemukan array yang akan dihapus ya. Sampai dengan jumlah makanan. Mulai dari posisi I, ya. Kemudian dicek jika I itu sama dengan JMKN -1, berarti ini di ujung ya, di ujung. Yang ditemukan nanti ini ternyata di satu elemen sebelum akhir dari array, maka yang dilakukan ya langsung saja makanan indeks I di set 0. Else jika tidak, ya, jika tidak berarti kita geser makanan indeks C. Oh maaf, ini bukan I ya, ini C. Makanan indeks C diisi makanan indeks C plus 1. Jadi digeser. Yang di belakangnya maju ke depan. Ini untuk menggeser. Oke, setelah kita geser semuanya, berarti penghapusan berhasil. Penghapusan sukses. Jangan lupa indeks makanan berkurang. Ya, jumlah makanannya berkurang. Kemudian di break. Ya. Kenapa? Karena ini masuk dalam loop. Ya. Masuk dalam loop. Ya. Jadi karena kita dalam loop, ini kita break ya. Sekali ketemu, dicari, berhenti. Ya. Hapus, berhenti. Baik, kalau sudah di break seperti ini, kita manfaatkan ada ini ya. Ada ini kan awalnya false, tapi kalau ketemu nilainya true. Ada kemungkinan ketika dihapus, yang dicari nggak ada, berarti nilainya ada masih false. Sehingga kita tambahkan di sini untuk error handling, if ada sama dengan false, ya, berarti kita kirim pesan makanan tidak ada, tidak ditemukan. Baik, ini ketika jumlah ya, jumlah makanannya lebih dari 0, artinya ada, kemudian bisa dilakukan proses penghapusan. Oke, ini untuk penghapusan. Sudah berapa ini? Sudah 1, isi pembeli, kemudian hapus makanan, lihat makanan, kemudian tambah makanan. Sudah ada 4 metode yang kita buat ya. Baik, ini untuk mengelola array makanan ya. Untuk mengelola array makanan. Jadi karena kita punya array makanan di sini, kita buat metode untuk tambah makanan, lihat makanan, hapus makanan. Ya. Ubah makanan itu kita asumsikan diwakili dengan tambah dan hapus ya. Jadi kalau mau mengubah makanan ya dihapus saja, kemudian baru ditambahkan. Baik, sementara sepertinya sudah cukup untuk kelas pembelian atau kelas transaksi ini. Sekarang kita kembali ke kelas aplikasi ya.
Apa yang ingin kita lakukan di kelas aplikasi? Kita akan membuat menu program, pilih sama dengan 0. Ya, kita akan membuat menu program di sini. Kemudian kita akan membuat objek pembeli, ya, PPL misalnya, new C pembeli. Ya. Kemudian kita juga bisa membuat objek untuk daftar menu, ya, daftar menu makanan yang disediakan oleh warung. Ini daftar menunya. C makanan menu. Ini berupa array. Misalnya kita punya berapanya 5, ya. Misalnya kita punya 5 menu, ya, 5 menu makanan. Kita buat satu-satu menu indeks 0 new C makanan. Ini misalnya menunya sate, kayaknya 15.000. Kita bisa kopas. Kita ganti indeksnya, kemudian kita ganti nama-namanya, ya. Sate gulai misalnya, harganya kita sesuaikan. Soto misalnya 12.000. Kemudian ada bakso 10.000. Kemudian ada pecel misalnya harganya paling murah 8.000 misalnya. Ya, ini menu makanan, ya. Jadi bedakan array yang ada di kelas aplikasi dengan array yang ada di kelas transaksi, ya. Kalau di transaksi ini berarti makanan yang dibeli oleh pembeli, yang masuk dalam transaksi, yang masuk dalam nota, ya, yang dicatat dalam nota, dalam kwitansi. Tapi kalau array yang di sini, ya, ini untuk daftar menu yang dimiliki oleh warung, yang disediakan oleh warung. Oke, ini inisialisasi untuk objek-objek awal, objek pembeli dan objek daftar menu makanan. Baik, kemudian kita buat kerangka menu utamanya, ya. While-nya pilih tidak sama dengan berarti berapa? 4, ya. Kenapa? Karena kita punya 3 kelas. South and PP warung 1 untuk pembeli, mengelola data pembeli. Kemudian 2 untuk makanan, untuk mengelola data master makanan. Kemudian 3 untuk transaksi. Kemudian 4 untuk selesai. Kemudian kita buat input pilihannya berapa. Oke, pilih sama dengan sc.nextIn seperti ini. Kemudian kita switch. Kita switch pilih kurung kurawal buka enter supaya langsung ada pasangannya seperti ini. Kemudian kita case satu persatu, ya. Break case 2, break
kemudian case 3 break, kemudian case 4. Ya, untuk case yang terakhir tidak perlu kita tambahkan break ya, karena otomatis dia akan berakhir. Terima kasih notifnya. Oke, case 1 ini nanti bisa dibuat submenu ya. Submenu pembeli. Ya. Tapi karena untuk mempersingkat waktu, karena fokus kita bukan di mengelola data pembeli, kita asumsikan membuat ya, ini membuat sekaligus menampilkan data pembeli ya. Nanti kita akan membuat input untuk pembeli ya. Shout nama pembeli. Kemudian kita buat variabel sj.next. Ya. Kemudian nama pembeli ini kita masukkan ke objek pembeli yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. BBL set nama ya. Karena kita menuliskan, kita set nama, bukan get nama ya, tapi set nama. NM benar, kemudian kita bisa buat notif si pembeli sukses. Ya. Misalnya seperti ini ya, si pembeli sukses. Kemudian ini bisa dilengkapi ya. Nanti kalau ingin dilengkapi bisa dibuat submenu seperti contoh program sebelumnya. Ada dual di sini ya. Kalau mau dilengkapi, dibuat dual di sini ada buat, lihat, ubah, hapus ya. Nanti bisa ditambahkan di sini. Tapi karena untuk mempersingkat waktu, saya hanya mengambil bagian perintah source code untuk membuat pembeli. Kemudian untuk case 2 itu untuk makanan. Ini sama dengan yang case 1, ini bisa dibuat submenu juga. Bisa dibuat submenu makanan seperti pertemuan sebelumnya. Case 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi untuk mempersingkat waktu saya hanya mengambil menu untuk menampilkan daftar menu based on array yang tadi kita buat di awal ya, array menu ya, kita tampilkan isi dari daftar menu yang sudah kita buat di awal, ada 5 tadi. Tampilkan daftar menunya seperti ini, menu dot kita panggil toString aja ya, sehingga bisa muncul nanti nama dan harganya. Menunya kita akses indeksnya dulu. Menu indeks I kita ambil toString supaya sekaligus ada harganya. Ya, daftar menu. Oke, kemudian ya fokus utama kita nanti di case 3 transaksi. Kita buat submenu untuk transaksi. Ya, karena nanti ada pilihan lagi, kita buat variabel pilih 2 while pilih 2 tidak sama dengan tadi kita di transaksi ada
berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. 4 metode berarti kita buat 5. Selama pilih tidak sama dengan 5. Menu transaksi atau menu pembelian lah. Sort 1, isi pembeli, kemudian 2, tambah makanan, 3, lihat makanan, 4, hapus makanan, kemudian 5, selesai. So, kita buat inputnya. Pilih sama dengan, kemudian kita panggil scanner, pilih 2, hati-hati ya, bukan pilih, tapi pilih 2, sc.nextIn. Ya, supaya ada jarak dengan menu utama, kita tambahkan 2 spasi, supaya ini menandakan bahwasanya ini adalah sub menu. Oke, kemudian kita switch, pilih 2-nya. Ada 5 berarti ya. Oke, 1, klik. Kita kopas saja. Kes 3, kes 4, kes 5. Yang ini berarti kembali. Kembali ke menu utama ya. Kalau dipilih selesai, kembali ke menu utama. Baik, isi pembeli. Mengisikan data pembeli. Berarti langsung saja. Tadi kita sudah membuat objek pembeli ya. Jadi kalau case 3 transaksi, ya, kita kalau dipilih di sini transaksi, ya, dipilih transaksi di sini, kita buat objek transaksinya dulu ya. C transaksi, misalnya beli, new C transaksi. Ya, kita siapkan dulu. Beli, new C transaksi. Kemudian dari objek transaksi ini, kita isi pembeli, kita panggil metode isi pembeli. Kemudian nama objek pembelinya adalah BPL. Ya, jadi BPL tadi sudah kita buat di awal program, ini ada BPL, nyuci pembeli. Kemudian nanti ketika dipanggil menu pembeli, BPL ini akan diisi namanya di sini. Jadi kita harus mengisi namanya dulu di menu pembeli. Baru kemudian di case 3 kita tinggal panggil isi pembeli dengan objek BPL. Ya, isi pembeli. Ya, skripnya itu seperti ini. Baik, kemudian yang kedua, tambah makanan. Ya. Akan menambah makanan. Menambah makanan nanti kita lihat metodenya. Dalam menambah makanan, itu dia menggunakan objek M ya. Objek M. Jadi dari kelas makanan. Jadi nanti di kelas aplikasi kita siapkan dulu objek makanan yang akan ditambahkan. Ya, tinggal nanti dipanggil di metode tambah makanan. Ya, kita pilihkan ya dari daftar tadi.
Dari daftar tadi kita cari nama makanan yang dipilih oleh user. Shout, misalnya nama makanan. String and ini input dari user. Ya. Setelah memasukkan nama makanan, itu kita cari objek makanan yang namanya sesuai dengan yang dimasukkan oleh user. Kita cari di array menu. Nah, di array menu. Kita buat variabel pencarian dulu. Kemudian kita loop i lebih kecil dari menu.length. Ini kita cari dulu. If n equal ignore case dengan menu index i dot get nama. Jadi kalau menunya itu sesuai dengan input n, ya, jadi makanan yang akan dibeli sesuai, ya, berarti ada diisi true. Kemudian kita panggil metode tambah, ya, tambah makanan. Nama objeknya tadi beli, ya, untuk transaksi. Kita tambah makanan, ya. Objeknya kita ganti menu indeks i. Seperti ini. Nih. Oke. Tambah makanan, ya. Nanti akan muncul notif penambahan sukses. Baik, ini untuk tambah makanan. Ada kemungkinan nama makanan yang akan ditambahkan tidak ada di menu. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Sehingga variabel ada ini mungkin saja nilainya masih false. Ya. Kalau masih false seperti ini, jangan lupa ini di break, ya. Jadi sekali ketemu, tambahkan, selesai. Loop-nya berakhir. Oke, kembali ke kalau false, kita beri notif menu tidak ada. Jadi bisa jadi nanti yang ditambahkan itu tidak ada di dalam menu yang disediakan oleh warung. Baik, ini untuk tambah makanan. Kemudian lihat makanan. Menu ketiga, ya, lihat makanan. Tinggal kita panggil saja beli lihat makanan. Oke. Kemudian yang keempat, hapus makanan. Hapus makanan, kita cek di metodenya. Hapus makanan ini butuh variabel apa? Jadi butuh variabel string. Nama makanan yang akan dihapus. Butuh input berupa nama makanan yang akan dihapus. Berarti kita butuh input di sini. Kita butuh input shout makanan dihapus. File-nya. Tampung di variabel h misalnya, hapus sc.next. Oke. Kemudian kita panggil metode hapus makanan, ya.
dari objek beli. Seperti ini. Ya, kita cek. Ini kalau dihapus makanan, dicek dulu jumlah makanannya di array makanan, kemudian dicari, kalau ketemu dihapus, kalau nggak ketemu nanti dimunculkan pesan makanan tidak ada. Baik. Ya, sepertinya semua case sudah kita lengkapi. Kita cek programnya, kita tas assign program. Kita run programnya. Ya. Kasih warung, kita mulai dari menu pertama pembeli. Kita set nama pembelinya, Budi misalnya. Ya, isi pembeli sukses. Kemudian kita lihat daftar menunya di menu makanan. Ini bisa kalian tambahkan ya, submenu khusus. Kita lihat di sini muncul daftar makanan. Ada sate, gulai, soto, bakso, pecel ya. Teks makanan bawaan dari toString ya. Bawaan dari toString dari kelas makanan. Pak, kayaknya nggak perlu ditambah makanan. Ya, dihapus saja nanti di toString. Atau bisa juga diganti dengan get nama dan get harga. Baik, ini 2. Kemudian kita coba masuk ke menu 3, transaksi. Menu transaksi ada 5 ya, isi, tambah, lihat, hapus, selesai. Kita coba lihat dulu. Ya. Muncul pesan kesalahan seperti ini. Ya, lihat seperti ini. Kenapa error ya ketika ditampilkan daftar makanan? Ya, kenapa error? Karena kita belum membuat objek beli makanan. Ya. Jadi karena masih kosong ya, masih kosong. Di kelas transaksi baris 30 ini dia error. Ya, pembeli itu stringnya ini masih belum ada. Jadi kalau diakses muncul kesalahan. Ya, kenapa? Karena mestinya secara program kita harus isi pembeli dulu, baru bisa lihat. Ya, baru bisa lihat. Ya, baru bisa lihat. Antisipasinya bagaimana, Pak? Ya, kita bisa tambahkan saja di sini. Bisa tambahkan error handling ya. If pembeli tidak sama dengan 0. Nah, bisa seperti ini. Else ya, pembeli belum ada. Ini bisa diantisipasi seperti ini. Jadi kalau pembelinya lupa belum kita tambahkan, muncul ini pembeli belum ada. Ya, pembeli belum ada. Baik, kita run ulang programnya. Belum ada itu artinya belum dimasukkan ke transaksi. Jadi pembeli belum ada itu belum dimasukkan ke transaksi. Ya, kalau pembelinya di sini dia sudah ada ketika kita create pembeli tadi. Oke, kita lihat, kita coba pembeli. Nah, pembeli Budi. Kita masuk ke transaksi. Kita coba lihat makanan. Ya, sudah tidak error ya. Tapi muncul notif ya pembeli belum ada karena memang kita belum tambahkan pembeli, sehingga kita isikan pembeli dulu. Isi pembeli ya, isi pembeli sukses ya, otomatis diambil dari Budi tadi ya, jadi otomatis diambil dari Budi tadi, tidak ada isian lebih lanjut karena sudah kita isikan ketika membuat pembeli tadi, langsung dimasukkan ke pembeli. Kita bisa lihat makanan ya, pembelinya Budi.
tapi transaksinya belum ada ya, masih kosong. Jadi ketika kita panggil menu lihat, lihat makanan di sini, maka karena jumlah makanannya masih 0, ya nggak ada muncul apa-apa. Pak, bisa nggak ditampilkan pesan bahwasanya makanan masih kosong? Ya bisa aja. Nanti ditambahkan di sini if else lagi. Ya, if JMKN sama dengan 0, berarti belanja masih kosong. Jika tidak, tampilkan array-nya dengan looping in. Bisa disiasati seperti itu. Oke, kita kembali ke main. Kita tambah makanan ya sekarang. Tambah makanan. Nama makanan apa yang mau kita tambahkan? Maaf, ini mestinya menjorok juga ke kanan. Lupa tadi kita nambahkan spasi. Nama makanannya misalnya sate. Kita nambahkan makanan sate. Penambahan sukses. Kita lihat makanannya. Muncul makanan sate. Ya. Kemudian kita tambah lagi. Misalnya apa tadi ya? Gulai misalnya. Kita tambahkan nama makanannya gulai. Penambahan sukses, kita lihat. Ya, makanannya ada 2 sekarang. Ada sate dan gulai. Ya, sesuai dengan harganya masing-masing. Kita tambah lagi ya, makanan. Misalnya yang nggak ada ya. Yang nggak ada itu apa ini? Mie ya. Tambah makanan mie. Nah, muncul message ya, menu tidak ada. Karena mie tidak disediakan di menu yang kita buat di awal di sini. Ini nggak ada di sini. Ini sate, gulai, soto, bakso, pecel. Karena mie nggak ada. Jadi dia muncul pesan menu tidak ada. Baik, kita tambahkan lagi menu makanannya, tambah makanan pecel misalnya. Ya, penambahan sukses, kita lihat. Ada 3 makanan yang dibeli oleh Budi. Ya, sate, gulai, pecel. Kita hapus makanan. Ya, sekarang kita coba hapus makanan. Kita pilih 4. Kita pilih yang terakhir tadi, pecel. Atau kita hapus yang nggak ada dulu ya. Yang nggak ada dulu ini apa nih? Sate, gulai, pecel, soto misalnya. Kita mau hapus soto. Ya, muncul message warning, makanan tidak ada, soto. Kita hapus lagi, kita pilih makanan pecel. Ya, penghapusan sukses. Sebaiknya ditambahkan notifikasi ya, konfirmasi sebelum menghapus ya. Sebaiknya. Jadi nanti kalau kalian buat aplikasi, tambahkan konfirmasi dulu. Yakin dihapus, ya tidak. Ya. Kalau iya, baru dihapus. Kalau ini kan bypass saja. Jadi sebaiknya ditambahkan konfirmasi. Kita lihat daftar belanjanya. Tinggal 2. Tinggal sate dan gulai. Pecelnya sudah nggak ada. Kita hapus lagi misalnya, karena uangnya Budi nggak cukup misalnya. Kita hapus makanan, yang dihapus sate. Ya, penghapusan sukses, satenya dihapus. Kita lihat kembali, ya makanannya tinggal 1, yaitu gulai. Jadi Budi tinggal membeli gulai. Ya. Kemudian selesai. Ya, kembali ke menu utama, kita pilih selesai. Ya, ini contoh aplikasinya. Kita perlu sedikit rapikan tadi untuk submenu transaksi. Ya, karena dia submenu, kita beri jarak ya.
dua spasi seperti ini, ya, nanti terlihat lebih rapi, tidak rancu dengan menu utama. Kita beri jarak, Lihat makanan tadi kita tambahkan print line supaya ada jarak dengan teks di atasnya nanti ya. Baik, ini contoh implementasi dari kelas kontainer ya, kelas kontainer di mana artinya dalam sebuah kelas ya, dalam sebuah kelas kita bisa menyimpan beberapa objek sekaligus dari kelas lain ya. Ya. Jadi dalam sebuah kelas bisa menyimpan beberapa objek sekaligus dari kelas lain. Skenario yang kita gunakan dalam program ini adalah ada sebuah proses bisnis di mana seorang pembeli itu bisa membeli lebih dari satu makanan sekaligus. Jadi Budi membeli sate dan soto, ya. Misalnya narasi prosesnya seperti itu, ya. Sehingga seorang pembeli itu bisa memiliki lebih dari satu makanan sekaligus. Ya. Untuk implementasinya dalam program ini kita tambahkan kelas baru yang namanya transaksi. Ya. Sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya, di mana makanan kita masukkan ke dalam pembeli, ya. Maka di dalam program kali ini kita bisa membuat skenario di mana kita buat sebuah kelas baru yang namanya transaksi. Ya, di mana dalam kelas transaksi ini nanti dia berisi objek dari kelas pembeli dan juga objek dari kelas makanan. Ya, jadi sekaligus dua objek kelas yang berbeda yang ada di dalam. Ya, ini contoh penerapan kelas kontainer. Dalam kelas transaksi, langkah-langkah yang kita lakukan adalah untuk menerapkan kelas kontainer, ya, kita membuat array, ya, kita membuat array of objects dari makanan. Ya. Ya. Kenapa? Karena dalam transaksinya makanannya yang bisa lebih dari satu. Ya. Dalam sebuah transaksi yang dilakukan oleh pembeli itu makanannya bisa lebih dari satu. Ini yang kita jadikan array of object. Ya, kemudian langkah berikutnya adalah menyiapkan variabel-variabel untuk mengelola data array. Ya, ada jumlah elemen, kemudian maksimum ya, maksimum kapasitas array-nya ini kita juga siapkan. Kenapa? Karena kalau tidak kita siapkan nanti bisa terjadi over ya, kelebihan index out of bound ya, ketika ditambahkan elemennya. Jadi kita gunakan batas. Setelah itu kita buat metode-metode ya, kita buat metode-metode untuk mengelola data array-nya tadi. Ya. Sementara kita buat di sini yang berkaitan dengan array adalah 3. Tambah makanan, kemudian lihat makanan dan hapus makanan. Untuk objek pembeli kita buatkan juga ya satu buah metode untuk mengisikan atau merekamkan, mencatatkan data pembeli ke transaksi. Ya. Kemudian tambah makanan, ini dia nanti menyimpan ya, merekam objek yang dimasukkan sebagai parameter dalam array makanan. Hati-hati dengan menambahkan indeks jumlah makanan. Ya. Setiap kali selesai tambahnya sukses, indeks si MKN-nya bertambah. Kemudian dicek dulu untuk tambah makanan, pastikan kapasitasnya belum terlampaui. Jadi kapasitas array belum terlampaui. Pak, boleh nggak ditambah kapasitasnya? Tadi kan contohnya hanya 3, dibuat 5, boleh nggak? Ya boleh aja, tergantung batasan yang ditentukan oleh programmernya ya, atau oleh pemilik warungnya mau dibatasi berapa.
Kemudian lihat makanan, ya. Kita bisa cek dulu lihat makanan, apakah pemberinya 0 ataukah tidak, ataukah jumlah makanannya 0 ataukah tidak, itu nanti menentukan ya. Jadi ini yang kita cek sementara baru pembelinya saja. Kalau mau dilengkapi lagi bisa dicek juga jumlah makanannya. Jadi kalau jumlah makanannya masih 0, ya berarti nanti munculkan pesan kesalahan makanan belum ada. Ya. Jadi ini asumsinya masih semuanya ya, masih semuanya. Kemudian kita tambahkan metode untuk menghapus makanan. Ini sedikit agak lebih panjang ya untuk menghapus makanan. Syarat yang pertama jumlah makanannya harus lebih dari 0 ya. Kalau lebih kecil sama dengan 0, tampilkan pesan makanan masih kosong. Jika lebih dari itu, cari ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah pencarian. Cari dulu makanan yang mau dihapus di dalam array makanan yang ada di dalam transaksi. Kalau ketemu, baru dinulkan, ya, karena ini dihapus. Ya. Sebagai tambahan, ketika yang dihapus ini tidak di posisi ujung kanan, maka kita harus melakukan yang namanya geser ya, elemen. Jadi elemen-elemen yang ada di sebelah kanan itu akan maju ke kiri, ya, maju ke kiri, mengisi elemen kosong yang dihapus. Ya. Jadi kita tambahkan script untuk menggeser elemen-elemen array yang ada di sebelah kanan. Ya. Jika tidak ditemukan makanan yang akan dihapus, kita munculkan pesan kesalahan makanan tidak ada. Baik, nah itu beberapa metode yang kita buat untuk mengelola array of object ya. Tidak terbatas ini, saya kira nanti bisa juga ditambahkan metode-metode yang lain sekiranya diperlukan oleh programnya. Oke, saya kira sampai di sini dulu penjelasan saya sekaligus demo program pembuatan aplikasi warung dengan menggunakan atau menerapkan konsep kelas kontainer ya, di mana seorang pembeli itu bisa membeli lebih dari satu buah makanan ya, satu buah makanan sekaligus ya. Oke, saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini. Silakan nanti bisa dicoba sendiri di komputernya masing-masing. Syukur-syukur bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan fitur-fiturnya, menu-menunya yang sekiranya masih kurang, masih belum lengkap di sini bisa ditambahkan sendiri. Sekaligus ini mencicil buat final project-nya nanti. Saya kembalikan ke forum ya.